Maksudnya saya ingin satu cerita ini tentang Brother Vitus ini. Yang kemudian dianggap seperti kakek sendiri. Ya, jadi dalam kisah-kisah yang saya dapati itu bahwa Brother Vitus itu sungguh sangat dekat, mungkin juga menginspirasi maksudnya. Bisa ceritanya? Iya. Menginspirasi karena pada waktu saya masuk seminari itu, saya minta pendapat bersama mama saya ke Bruder. Bruder Vitus mengatakan, yang namanya Vitus biasanya selalu gila itu. Nanti artinya dia mengatakan bahwa dia juga nakal gitu. Lalu mama saya mengatakan, saya tidak nakal, tapi nanti bisa jadi. Artinya Bruder sendiri meragukan gitu. Tapi saya harus jujur, dia bangga gitu. Karena apa? Kami sering bersurat-suratan. Waktu itu saya tulis surat dengan nama Vitus gitu. Dia balas dengan Vitus senior pada Vitus junior gitu. Siapa dia? Bruder itu orang Belanda sebenarnya, Vitus Degger dari Bruder FIC yang lama menjadi misionaris dan kepala sekolah di Ambarawa. Banyak orang di Ambarawa kenal baik karena dia suka belusukan gitu. Lalu dengan anak-anak kecil dekat sekali. Papa saya dulu diasuh di asrama St. Louis Ambarawa itu yang orang sering bilang identik dengan asrama anak nakal gitu. Papa saya dulu bapak gengnya, jadi memang ketua geng. Jadi dulu ketemu dengan bapaknya dari Monsinyur, sekarang ketemu dengan Monsinyur pada waktu itu ya. Iya. Jadi dulu bapaknya, sekarang dengan anaknya ketemu lagi. Bapak saya yang diasuh Bruder Vitus, maka itu saya anggap dia kakek karena saya tidak kenal kakek dari papa. Gitu. Ini perkenalan pertama kali, artinya dipertemukan oleh ayah dari Monsinyur. Ini loh Brother Vitus, begitu perkenalan atau seperti apa? Jadi sesudah papa saya berkenalan dengan mama saya, karena itu anak asrama yang ada di seberang jalan, asrama putrinya. Lalu mereka bertemu di situ. Mama saya dari asrama susteran, papa dari asrama bruderan kan. Nah, lalu pertemuan itu akhirnya ya jadi gitu. Nah, dengan bruder ini rupanya ada sesuatu, Bruder Vitus itu, ketika papa saya sudah mau masuk SMP itu, ternyata dikunjungi oleh orang tuanya. Padahal sebenarnya papa saya mengatakan sebelumnya kalau orang tuanya itu tidak ada. Dia ditinggalkan di asrama seperti yatim piatu begitu. Bruder merasa ini ditipu, lalu akhirnya papa saya diminta keluar dari asrama. Ditampung di rumah kakek nenek saya waktu itu yang dari mama, dan akhirnya mereka jadi berkeluarga begitu. Nah, pertama kali kenal dengan Bruder ini karena alumni dari St. Louis itu suka berkumpul. Jadi suka reuni sebelum ada alat-alat komunikasi yang seperti kita punya, mereka sering kumpul. Nah, dan sangat kompak. Bruder itu menjadi animatornya, menjadi jiwanya. Dari situ sejak kecil saya sudah bertemu dengan beliau. Jadi boleh dikatakan Brother Vitus ini semacam tokoh pemersatu lah dari para mereka sampai akhir hidupnya. Karena waktu saya sampai tahbisan itu, ya misa perdana bersama kelompok alumni teman-teman papa saya gitu maksudnya. Yang papa saya sudah meninggal, tapi saya diundang, selalu diundang untuk reuni itu mewakili papa gitu. Nah, Bruder Vitus yang memberi piala tahbisan yang saya bawa sampai sekarang. Tahun depan akan jadi pesta perak. Bukan kelihatan dari peraknya tapi piala itu betul-betul sudah lusuh dan usang, tapi karena 25 tahun. Saya ingin tahu nih maksudnya. Sekarang ini kan sudah mengalami nih. Kalau dilihat dari foto ini sudah sekian tahun berarti kan kenal dengan Brother Vitus ini. Ini nih bagaimana pengaruhnya dalam kehidupan maksudnya yang Brother Vitus? Ini pertanyaan yang memang pribadi sekali. Saya bangga sebenarnya menjadi orang yang punya nama seperti Brother Vitus yang terkenal di Ambarawa sebagai misionaris. Artinya bangga kenapa? Itu berarti paling tidak saya sudah ditularkan jiwa misionaris dari Brother itu. Ya. Dan kenapa dulu saya tertarik waktu masih kecil menjadi Bruder? Sebenarnya pertama-tama karena lihat Bruder-Bruder itu. Bruder-Bruder misionaris karena bukan orang Indonesia tapi orang-orang dari Eropa ini. Lalu
nggak tahu kesederhanaan mereka, selalu pakai jubah putih begitu kan, pelayanan mereka. Jadi sampai waktu saya memutuskan masuk Xaverian, itu pun saya masih berpikir bahwa ada tidak panggilan bruder di Xaverian. Tapi memang waktu itu Xaverian sedang membuka pendidikan, tidak ada bruder Xaverian, tapi semua diarahkan menjadi pastor. Sejak dari awal saya sangat dekat dengan bruder-bruder Xaverian sebenarnya. Yang notabene juga waktu itu bruder siapa? Dario, bruder Roberto Mancini, ya. Sejumlah bruder yang bruder Manucci. Karena apa? Kesederhanaan mereka. Dari sejak awal saya senang dengan bruder-bruder itu karena sederhana ya, begitu bruder. Tugas melayani, dan saya pikir itu yang mempengaruhi saya. Walaupun sempat sebelumnya mencoba untuk bergabung di dalam serikat Yesus, tapi akhirnya serikat misionaris Xaverian lah yang menerima. Ini ada cerita juga nih.